untuk menyatakan berhenti. Krisis empati pemerintah dan DPR perwakilan rakyat itu sangat minim terhadap masyarakat. Rasa mereka terhadap masyarakat itu sangat kecil, berupa peraturan yang kemudian mereka buat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Baik teman-teman, selama sepekan ini Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi yang meluas ya di berbagai daerah, dari Jakarta hingga Makassar, terus juga dari Medan hingga Surabaya. Jalanan dipenuhi massa yang menuntut keadilan, perubahan dan akuntabilitas. Namun di balik suara aspirasi rakyat terselip pula kerusuhan, bentrokan hingga pengkondisian isu yang diduga dimainkan oleh kelompok tertentu. Jadinya puncaknya ini muncul api di mana-mana ya di berbagai daerah. Nah, malam-malam itu bukan sekedar teriakan di jalanan, melainkan cermin kegelisahan bangsa. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik pergerakan ini? Dan kemana arah gelombang demonstrasi ini akan membawa Indonesia. Untuk mendiskusikan soal ini telah bergabung dengan kami dari Yogyakarta melalui Zoom ada Mas Pancar. Selamat siang Mas Pancar, terima kasih udah mau join lagi. Oke, siap. Oke, nah Mas Pancar, saya sama teman-teman Secret Story gak bisa ngebayangin ya Mas ya, kalau misalkan kemarin itu Sultan di Jogja gak hadir di Polda kemarin, mungkin bakal masih ada api nih di Yogyakarta. Gimana Mas Pancar kemarin ngelihat fenomena tersebut? Kalau di Jogja ya Mbak ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya, karena kita ketemu lagi mencoba untuk mengupayakan membangun diskursus pikiran ataupun intelektual kembali. Tentu ini menjadi perbincangan yang menarik ya, karena gelombang terus berjalan, tiap daerah terus melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita mereka. Tentu Yogyakarta menjadi unsur paling penting ya, apalagi bicara soal gerakan, bicara soal bagaimana manifestasi pikiran dan perbuatan itu entah mahasiswa, terus buruh ataupun golongan-golongan yang kemudian merasa ditindas dan mereka menyuarakan itu. Tentu yang dimaksud Mbak tadi soal bagaimana Jogja ketika ribut ya, ributnya itu sering di tengah malam Mbak ya. Oke. Di tengah malam, dan pada waktu itu memang HB10 Sri Sultan turun tanpa pengawalan ya di Mapolda DIY, yang kemudian itu diterima baik oleh massa unjuk rasa ataupun massa aksi, dan menyampaikan beberapa hal yang kemudian menjadi tanda penting bahwa demokrasi itu harus tetap hidup dan ada, tapi tentu dalam menyampaikan aspirasi dan kebebasan itu ada nilai dan ada cara yang perlu kita jalani gitu. Karena tentu ini menjadi bagian yang terpenting karena aturan pun mengatur itu. Dan setelah itu memang sempat ada kerusuhan ya, makanya viral di TikTok walaupun HB10 sudah turun tapi teman-teman unjuk rasa ya, kemudian itu masih melaksanakan dan sampai di titik terakhir ada yang meninggal 1 orang. Yeah. Setelah itu di 1 September itu kalangan teman-teman Ciditiro dari berbagai elemen itu melaksanakan aksi ya, aksi yang saya kira tajuknya adalah damai pada waktu itu, karena memang mereka menginginkan aksi di kantor DPRD DIY, tapi tentu sangat sulit ya. Sangat sulit itu dalam arti karena memang ada penjagaan yang sangat ketat di H-1 dan 2 hari. Dan akhirnya mereka memutuskan di konsolidasi itu untuk menjalankan aksi itu di Bundaran UGM. Itu kalau di Jogja. Oke. Nah Mas, kan kita juga udah lihat ya Mas ya, mungkin aksi ini tidak
hanya terjadi di Jakarta. Tapi kalau dari Mas Pancar sendiri, kenapa sih aksi ini bisa serentak ya Mas ya, secara serentak itu terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta. Gimana Mas? Oke, yang pertama kalau kita melihat fenomenologinya ya, kenapa aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta gitu, tapi terjadi di berbagai kota dan tentu ini bukan hanya mahasiswa yang menyuarakan aspirasi ini. Tapi ada beberapa elemen ya, buruh, masyarakat sipil ya, civil society, terus kemudian teman-teman SMK, anak SMA ya, yang mungkin kemudian tidak mengerti tentang ini dan bab ini, tapi kemudian mereka ingin menyampaikan aspirasi tersebut. Dan ini merupakan gerakan bersama ya, gerakan bersama yang kemudian dibangun atas public policy yang kurang tepat dari pemerintahan sebenarnya. Karena fenomena yang terjadi ya, kita melihat rumah Sahroni dijarah, rumah Uya Kuya dijarah, rumah Nafa Urba dijarah, dan beberapa anggota DPR RI yang kemudian itu menjadi amukan masa unjuk rasa ya. Itu. Jadi ini soal public policy ya, public policy yang kurang tepat yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dan perwakilan rakyat Indonesia. Jadi akhirnya ini menjadi suatu agenda besar ya. Ini merupakan suatu kemarahan besar ya. Yang tentu ini memang tidak pure ya. Nanti kita diskusikan bagaimana proses ke depan. Tapi paling tidak krisis empati pemerintah dan DPR perwakilan rakyat itu sangat minim terhadap masyarakat. Rasa mereka terhadap masyarakat itu sangat kecil berupa peraturan yang kemudian mereka buat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Itu akhirnya menjadi gelombang bersama soal pajak ya, soal kebijakan yang kemudian tunjangan dan begitu-begitu dinaikkan, ditambah mereka joget dan begitu-begitunya, akhirnya masyarakat itu merasa sakit ya hatinya. Kalian dipilih untuk bagaimana menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa ini dan rakyatnya, tapi kemudian kalian menggunakan kekuasaan itu hanya sebagai sebuah anomali kepentingan pribadi saja. Rasanya itu Mbak yang agak menjadi tumpuan dan dasar kenapa mereka marah, kenapa mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dengan atensi-atensi yang sangat berbeda. Oke. Kalau menurut Mas Pancar, apakah ada kemungkinan ada keterlibatan pihak ketiga atau mungkin kerusuhan gitu ya, bila melihat kerusuhan ini tidak ada pemimpinnya gitu atau ya leaderless? Gimana Mas? Di beberapa aksi pertama ketika rusuh, mantan ketua BIN kan menyampaikan tuh, Pak Hendro Priyono menyampaikan bahwa nanti saya bongkar gitu dalang dari kerusuhan dan unjuk rasa ini. Ini dari pihak luar ya, yang kemudian nanti akan saya bongkar. Tapi memang bantahan-bantahan itu ada. Bantahannya adalah tidak dari orang yang berseberangan dengan beliau. Tapi kemudian bantahan itu hadir, saya anggap itu bantahannya karena menepis gitu. Hadir dari orang yang punya kekuatan politik yang tinggi juga ya. Artinya contoh, saya tadi scroll TikTok, Instagram ya, Pak JK mengatakan, jangan menuduhlah orang luar menjadi dalang dari kerusuhan ini. Tapi coba kita pikirkan bahwa ini mungkin saja elit Indonesia juga yang membuat ini jadi begini. Jadi ini bukan persoalan orang luar. Oh, tentu pasti ada. Kalau seandainya negara ini kebijakannya adalah benar, kebijakan yang dikeluarkan benar, pasti tidak muncul seperti ini. Artinya perbedaan pendapat di dalam negara kita ya, orang-orang itu menyebabkan atensi dari pihak luar melihat ini ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jadi menurut Pak JK adalah ya perbaiki negara kita, keluarkan kebijakan yang kemudian menjadi tonggak untuk bagaimana rakyat itu bisa senang, rakyat itu bisa sejahtera. Baru kita boleh menuduh orang luar yang bermain untuk dalang ini gitu. Jadi ayo kita perbaiki negeri kita dulu. Terus bicara soal pihak ketiga ya.
leaderless. Tentu per hari ini menjadi isu yang sangat menarik, Pak. Karena pandangan orang tentang ini ya, ada yang mengatakan ini adalah kerja geng Solo ya, sorry itu saya kita sebutkan karena ini sudah tren di sosial media ya. Ya, ini menjadi sebuah agenda settingan untuk yang kita sebutkan kemarin, Mbak, pengalihan isu. Ya, pengalihan isu, terus kemudian kita lihat juga ketika Pak Prabowo menyampaikan konferensi pers yang didampingi Ibu Megawati ya kan. Betul. Dan begitu-begitunya itu kan menjadi salah satu alasan politik juga, Mbak, sebenarnya. Karena kok tiba-tiba hadir yang selama ini kita berpikir kapan Ibu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu. Oh, ternyata mereka bertemu pada momen ya dengan kondisi Indonesia yang hari ini memang tidak baik-baik saja. Artinya keamanannya sampai ada yang meninggal kurang lebih 8 sampai 9 orang. Dan yang perlu kita pahami dari konsep leaderless ini kan sesuatu yang kemudian harusnya unjuk rasa itu punya pimpinan lah ya. Pemimpin yang kemudian memimpin itu biar aksi itu terlihat rapi dan kemudian itu tersampaikan. Tapi pada bab ini memang pihak ketiga itu sangat kental. Saat kita ambil contoh ya di Surakarta sendiri, Mbak. Ya, itu masyarakat itu masa aksi itu sangat terprovokasi gitu ya. Akhirnya melakukan vandalisme dan merusak fasilitas publik. Dan kita harus berpikir bahwa ketika membentuk suatu konsep gerakan ya harusnya itu lebih terstruktur dan lebih rapi. Artinya biasanya kalau dulu konsolidasi itu sering kita jalankan itu tatap muka, Mbak. Tatap muka artinya kita bicara secara langsung. Kita bertukar pikiran, bertukar intelektual, akhirnya sama-sama kita mengintegrasikan di lapangan. Tapi sekarang yang kita lihat adalah kekuatan sosial media itu sangat tinggi ya, sangat tinggi untuk mempengaruhi isu-isu ini. Jadi mungkin saja, makanya sampai hari ini belum ada keputusan siapa dalang di balik ini semua ya. Karena sosial media sebenarnya yang masih sangat mempengaruhi itu, Mbak. Contoh di Inggris ya 2024. Itu terjadi ya. Hal seperti ini, leaderless ini terjadi. Itu kerusuhan dipicu oleh media sosial sayap kanan ya. Itu mereka menggunakan Telegram ekstrim seperti Aktif Club, England sama neonazi dan lainnya. Begitupun di Los Angeles 2025 kemarin, senator melakukan investigasi terhadap organisasi yang diduga mendanai dan menyokong kerusuhan. Artinya ada indikasi support finance dari pihak ketiga. Jadi memang sampai hari ini kita belum mengetahui dalangnya, tapi finance dan begitu-begitunya itu sangat mempengaruhi masa aksi untuk melakukan ini. Mungkin itu yang dimaksud pihak ketiga mencampuri urusan ini. Kalau misalnya seperti itu bisa atau apakah ada indikasi bahwa aksi ini memang udah direncanain gitu Mas secara nasional? Kalau itu kita perlu bedah, Mbak. Yang pertama, kita melihat krisis pemerintahan pusat dan krisis DPRD begitu. DPR RI. Masyarakat kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang tidak diterima oleh masyarakat. Jadi sebenarnya ini menjadi digabungkan menjadi satu konsep, satu kemarahan masyarakat dibaca oleh lawan, kemudian dimanfaatkan sehingga menjadi rame. Kalimat utamanya adalah mahasiswa, buruh dan lainnya itu terprovokasi dari seseorang yang menciptakan gerakan ini. Akhirnya jadilah seperti ini hari ini, Mbak. Jadi tetap ada orang yang kemudian memainkan ini. Tapi kita jangan cepat-cepat menuduh karena mungkin saja ini adalah bawahan-bawahannya. Belum nampak siapa yang sebenarnya bos di atasnya gitu. Mas Pancar, sejumlah analis itu juga sempat mengungkapkan ya bahwa
ini juga bisa jadi kerusuhan digital di mana peran media sosial menjadi sentral dan menggerakkan massa dan menyebarkan narasi selama 3 hari tersebut. Mungkin ini juga nyambung tuh ya sama tadi yang Mas Pancar jelasin ya Mas ya, sama beberapa kasus di luar negeri juga. Seperti itu juga ya Mas berarti? Betul. Kalau bicara peran sosial media Mbak, sangat mempengaruhi hari ini. Banyak tuh yang sudah disampaikan oleh Bang Ferry ya, kalau nggak salah kemarin ya, di salah satu stasiun TV. Memang ini sangat erat. Karena kalau bicara soal leaderless itu memang kekuatan atensi sosial media itu sangat tinggi. Kampanye dari sosial media mengajak. Sekarang tuh makanya saya baca tadi, rasanya konsolidasi tatap muka itu per hari ini tuh agak kurang gitu Mbak. Oke, kenapa gitu? Sekarang itu sosial media dipergunakan gitu, dipergunakan untuk melangsungkan gerakan-gerakan ini. Contoh Jogja ya, ini analisa saya pribadi. Setiap kerusuhan itu malam gitu Mbak. Walaupun di siang harinya tentu ada, tapi di malam hari itu sangat kental gitu. Sampai akhirnya di pagi hari itu ada yang meninggal. Jadi menurut saya memang atensi sosial media ini sangat tinggi mempengaruhi pikiran orang. Coba Mbak bayangkan ya, kalau kita bertemu konsolidasi langsung di lapangan ya, mungkin rasa terprovokasi itu masih kita bisa menahan gitu. Tapi kalau bicara sosial media, tidak ada dinding pembatas, tidak ada sesuatu yang membatasi postingan itu atau flyer yang dikeluarkan gitu. Oh pemerintah buruk, ya udah buruk. Ayo kita bergerak, bubarkan DPR gitu, bubarkan Kementerian Keuangan dan begitu. Ya kan itu akhirnya terprovokasi. Tapi kalau kita bicara soal intelektual, kita bayangkan kalau DPR RI, DPRD, provinsi dan begitu-begitu dibubarkan, siapa yang akan menjadi perhatian untuk mengawasi dan membentuk kebijakan-kebijakan yang ada? Makanya kata Mahfud MD, ya mereka buruk, tapi jangan sampai dibubarkan. Kalau mereka dibubarkan, bagaimana negara ini? Betul. Nah, jadi kalau peran sosial media sangat tinggi Mbak persoalan ini. Mas, kembali ke aksi di kota-kota di Indonesia Mas ya. Bagaimana Mas Pancar melihat polanya gitu Mas? Maksudnya aksi di antara kota-kota besar ya, seperti tentunya di Jakarta, Surabaya, salah satunya juga di Jogja mungkin, terus Makassar dan kota-kota lainnya. Apakah polanya itu sama atau ada bedanya Mas? Nah, kalau bicara polanya Mbak, yang pasti kalau menurut saya isunya apa dulu gitu. Ya kan sekarang yang kita pikirkan kan adalah ini semua ini kan dimanfaatkan oleh aktor oportunis gitu. Ya, politik, ideologi, kriminal dan ekonomi gitu. Terus polanya menurut saya hampir sama, karena yang gerak itu buruh, mahasiswa ya. Terus kemudian civil society. Mungkin ada beberapa daerah ya, yang saya baca, ya udahlah kalian aksi aja, kami mau bekerja, ya kan. Artinya mereka merasa ya udahlah, aksi nggak aksi, pemerintah tetap begitu. Lebih baik saya bekerja untuk menghidupi kehidupan saya. Tapi kalau bicara soal pola umum dan kerusuhan memang sejenis Mbak. Ada aktor politik ya, yang mungkin mencoba melegitimasi ya kekuasaan sekarang gitu Pak. Mungkin ada yang tidak senang sama Pak Prabowo ya, atau mungkin kawannya sendiri Mbak ya. Mungkin tidak menyukai Pak Prabowo, akhirnya ya udahlah kita mainkan ini. Terus ada kelompok ekstrim dan ideologis ya. Mereka mencoba memanfaatkan momentum gitu ya. Nah, ini kalau kita udah bicara soal pola pihak ketiga tadi Mbak ya. Kalau kita bicara pihak ketiga, adakah pola dan relasi yang sama dalam gerakan ini? Yang pertama itu aktor politik yang mungkin ingin melemahkan legitimasi pemerintahan. Yang kedua adalah kelompok ekstrim dan ideologis bisa memanfaatkan momentum untuk menjebar agenda mereka ya. Yang ketiga kriminal ekonomi, kerusuhan yang sering dimanfaatkan untuk penjarahan atau menciptakan instabilitas dan keuntungan. Dan yang keempat adalah provokator anonim.
individu atau kelompok kecil yang memicu kekerasan agar situasi itu membesar. Ya, Nah, per hari ini pola yang dilakukan kan seperti itu, Mbak. betul. Berarti ini ya Mas ya, maksudnya ada faktor politik juga yang ikut memanaskan situasi, atau mungkin salah satu indikatornya elit juga kehilangan rasa kepada masyarakat juga gitu Mas, atau gimana? Oke, kalau ada atau tidak faktor politik ya, tentu yang mencuat hari ini adalah semua menuduh geng Solo kan, Mbak. Nah, semua menuduh geng Solo. Tapi kita belum tahu kepastian dan kebenarannya seperti apa. Tapi saya ucapkan hari ini karena kita melihat apa yang viral di sosial media. Jadi bagi saya tidak masalah kita ucapkan ini. Betul. Yang kedua, bicara soal apa tadi, Mbak? Selain aktor politik, yang kedua itu soal elit ya. Tentu elit sangat memanfaatkan ini, Mbak. Sama, beda-beda tipis lah. Elit kan bagian dari aktor politik juga gitu. Jadi ini menjadi keuntungan mereka yang mereka manfaatkan karena pola gerakannya sama. Terus memang ada keresahan, Mbak. Yang saya maksud public policy tadi. Itu tetap ada. Itu kita nggak bisa hilangkan itu. Soal kebijakan dan begitu-begitu kita nggak bisa hilangkan. Makanya kemarin saya lihat ada beberapa teman-teman organisasi, ya teman-teman HMI, teman-teman BEM UI dan begitu-begitunya ketemu 3 orang anggota DPR RI, ya. Salah satunya adalah Pak Dasko, ya. Teman-teman mahasiswa meneriakan tentang bebaskan kawan kami, segera telepon Kapolri, bebaskan kawan kami, karena mahasiswa itu memberikan aspirasi sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang ada. Mereka tidak membuat rusuh, mereka tidak membakar, dan mereka tidak melakukan vandalis dan begitu-begitunya. Tentu ini menjadi perwakilan gerakan organisasi pemuda dan mahasiswa. Apakah kita patut percaya? Oh, tentu di kalangan akademis kita diajarkan itu. Kalau kita tidak terprovokasi dengan keadaan itu, maka rasa dan kiranya mahasiswa akan berjalan sesuatu itu dengan intelektual dan integritas yang mereka miliki. Jadi kalau bicara soal isu per hari ini, memang kita tidak bisa luput dari kebijakan yang buruk dari pemerintah dan DPR RI. Makanya ketika soal penjarahan ini sudah dilakukan, ya kan, HB10 Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyampaikan, jadi pejabat itu nggak usah terlalu, ya bahasanya nggak usah terlalu aneh-aneh lah, nggak usah terlalu elit ya, nanti masyarakat tidak menyukai. Begitupun Pak Prabowo kan menyampaikan begitu, ya kan. Dan yang perlu kita respon, beberapa anggota DPR RI itu kan sudah dinonaktifkan dan bahkan tunjangan dan begitu-begitunya, dan ada yang di PAW kan, bahwa ini merupakan satu public policy yang baik, mendengar apa yang menjadi ketentuan dan aspirasi sebenarnya dari masyarakat ataupun mahasiswa yang benar-benar getol menginginkan itu terjadi. Nah, tapi bagi orang yang melakukan sesuatu dengan bahasanya dengan kekerasan dan begitu-begitunya, mungkin saja maybe itu sesuatu yang mungkin diciptakan, Mbak. Itu yang dimaksud, dan itu ada begitu, dan kita melihat ada yang bawa celurit dan begitu, ada. Kita nggak bisa mengelak dari hal itu. Mas, tapi kalau dari Mas Pancar, bagaimana sih masyarakat sipil itu menafsirkan isu ya bahwa konflik elit partai ini bisa menjadi faktor ya, salah satu faktor tersembunyi dalam kerusuhan tersebut? Masyarakat sipil memandang aktor itu menjadi yang tersembunyi, Mbak, ya. Karena susah, Mbak, kita melihat orang yang sedang bermain, ya. Terus tiba-tiba dia menunjukkan kepalanya di hadapan, itu kan nggak mungkin rasanya. Tentu kita sebagai masyarakat atau civil society memandang, bagi orang yang mengerti memang ada pembelahan gerakan yang terjadi. Yang pertama memang karena ada kebiasaan buruk pemerintah, dan yang kedua memang ada campur tangan elit yang mungkin yang sudah saya sampaikan tadi, ingin melemahkan legitimasi kekuasaan Pak Prabowo per hari ini. Apalagi Pak Prabowo kan terus meneriakan tuh
soal koruptor harus ditangkap. Oh, tentu buktinya kemarin mantan Menteri Pendidikan sudah Betul. ditangkap. Atau mungkin saja Mbak yang kita bahas sebelumnya, ada agenda berikutnya yang kita tidak akan pernah tahu, Iya, ternyata Nadiem betul. Makarim ditangkap. Iya, kan kita udah bahas ya Mas ya minggu lalu. Kita nggak tahu yang kedepannya setelah demo ini akan ada apa agendanya. Ternyata bener ya Mas kemarin. Ada yang Baru ditangkap aja. dan kita nggak tahu berikutnya, dan saya kira masih ada lah ya, Oke. karena begitu yang akan bertabur di sosial media. Itu teman-teman memandang, teman-teman civil society memandang ada aktor yang tersembunyi ya, bahkan Oke. si siapa yang di Singapura yang katanya sembunyi itu, si Reza Khalid ya. Ya. Nah, itu kan dianggap sebagai orang dekat Jokowi ya kan, dan begitu-begitunya ya kan, mungkin saja kita nggak pernah tahu. Betul. Mereka ingin melemahkan legitimasi Pak Prabowo karena Pak Prabowo terlalu meneriakan yang namanya bagaimana ayo kita tangkap koruptor yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mbak. Jadi kalau kita masyarakat biasa memandangnya di situ. Oke. Nah, Mas, kerusuhan ini itu bisa tidak dibaca sebagai panggung perebutan pengaruh menjelang konsolidasi politik nasional, Mas, atau tidak? Bisa, Mbak. Karena kalau kata Rocky Gerung, Mbak, ya, setelah presiden terpilih, maka perencanaan politik untuk 2029 sudah kita atur lagi. Itu Rocky bilang begitu. Jadi ini sangat mempengaruhi yang namanya kontestasi politik ya. Apalagi politik kita 2024 kemarin kan sangat menjadi atensi besar Mbak ya. Kita bicara soal kebijakan bagaimana wapres kita per hari ini ya. Itu melanggar konstitusi ya, dan itu buktinya benar gitu. Orang ketua MK-nya ini kok ganti kok, berarti kan benar ya, kan gitu. Terus yang kedua adalah selain kontestasi politik, kebijakan yang tidak populer Mbak. Satu, kenaikan harga, pajak baru, dan program pemerintahan yang dianggap berat sebelah Mbak. Ini sangat mempengaruhi. Terus fragmentasi elit ya. Ketika elit politik pecah, sebagian bisa memanfaatkan keresahan rakyat untuk menekan lawan. Ini penting. Ya kan? Sekarang kita lihat ada berapa faksi elit di Indonesia. Mungkin saja kita anggap ya, walaupun mereka partai-partai itu berkoalisi, tapi mereka tetap punya pandangan yang berbeda dalam menjalankan nilai-nilai politik mereka. Jadi ini tentu menjadi perlawanan ya antara mereka ya. Bagaimana kita lemahkan, ya kan senang mereka. Oh, Nadiem Makarim ditangkap. Orang siapa itu? Ya kita tertawa. Kan biasanya kita. Itu disebut fragmentasi politik. Dan narasi oposisi, Mbak. Politik identitas ya. Pemerintah tidak peduli terhadap rakyat kecil, dan tuduhan korupsi biasanya jadi bahan bakar yang sangat baik, Mbak. Jadi politik identitas, pemerintah tidak peduli terhadap rakyat kecil itu menjadi kekuatan ya, faktor paling penting ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kontestasi politik, kebijakan tidak populer, fragmentasi elit, dan narasi oposisi. Terus yang kedua itu Mbak, soal yang saya sampaikan tadi, kehilangan rasa empati terhadap masyarakat. Ya, yang pertama adalah kebijakan dianggap terlalu elitis, tidak menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat ya. Terus yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Masyarakat merasa ini semua terabaikan, sementara elit tampil dengan arogan dan konflik internal mereka masing-masing. Jadi indikator soal hilangnya rasa empati elit terhadap masyarakat biasa itu sangat mempengaruhi. Terus krisis kepercayaan sama aliansi gerakan muda kita hari ini, Mbak. Kalau krisis kepercayaan itu rasa tidak percaya lagi pada institusi resmi, sehingga lebih mempercayai narasi dari medsos. Lagi-lagi medsos, Mbak. Lagi-lagi. Mungkin pihak ketiga adalah medsos. Makanya kemarin live TikTok sempat diadakan ya. Iya. Gitu. Oke, Mas. Mas, berarti bisa jadi ada nggak sih tanda-tanda kalau kerusuhan ini itu dijadikan alat tawar-menawar politik
antar kelompok elit. Dan kalau memang benar ada ya Mas kepentingan elit politik gitu ya di balik kerusuhan ini, dampaknya apa Mas kira-kira terhadap stabilitas demokrasi dan tadi ya Mas ya kepercayaan publik kepada sistem politik Indonesia? Kalau udah bicara stabilitas Mbak ya, tentu sangat mengganggu Mbak. Mbak bayangin Mbak, kemarin itu Pak Prabowo, Ibu Megawati ya, dan orang-orang ya kita sebut mereka elit ya, yang hari ini itu berdiri bersama Mbak dan menyampaikan konferensi pers gitu. Kalau bicara soal stabilitas, yang pertama adalah delegitimasi proses politik formal Mbak. Ya, ini sangat mempengaruhi gitu stabilitas. Rakyat akan melihat bahwa jalur politik ya, pemilu, parlemen, dialog publik ya, itu dianggap tidak cukup. Ya, elit justru memakai jalan itu sebagai kerusuhan gitu. Yang kedua, demokrasi nampaknya sebagai panggung formal saja. Nah, sementara politik jalanan jadi instrumen tawar-menawar kekuasaan, Mbak. Jadi kalau saya belajar ilmu pemerintahan tuh, Mbak, kalau seandainya orang-orang gerakan-gerakan non formal itu bergerak, lama-kelamaan lembaga formal itu akan tidak ada gunanya, Mbak. Itu akan terjadi. Mbak bayangin tuh di setiap jalan kalau ada muter balik ya, kan ada orang tuh yang mengarahkan dan akhirnya diberikan uang kan. Lama-lama Mbak, polisi nggak ada gunanya untuk mengatur lalu lintas. Betul. Nah, jadi semakin itu ada dan semakin banyak, peran pemerintahan formal itu akan hilang. Terus kemudian politik kekerasan jadi normal, Mbak. Ini bicara soal kejadian kemarin dan bicara soal stabilitas per hari ini. Politik kekerasan besok akan jadi normal, Mbak. Kalau seandainya ini terjadi terus. Jika elit terbukti menggunakan kerusuhan ini untuk tujuan politik, maka bisa dianggap ini sebagai alat sah dalam perebutan kekuasaan besok. Nah, ini akan menciptakan presiden buruk. Setiap konflik elit berikutnya rawan disalurkan lewat mobilisasi massa destruktif. Nah, jadi kalau ini berjalan terus, maka elit ya akan menganggap kekerasan itu jadi normal untuk merebut suatu kekuasaan. Karena kita tahu di sekarang kan perang itu Mbak ya, perang elit ya. Kita nggak tahu siapa orangnya. Yang pasti mereka ingin melemahkan legitimasi atau kekuasaan Pak Prabowo. Yang kemudian adalah erosi rule of law Mbak. Demokrasi hanya stabil jika hukum jadi panglima tertinggi. Nah, tentu ini paling penting karena per hari ini hukum kita bagaimana kita udah bahas kemarin equality before the law ya. Justice itu ada di mana? Kalau kita tidak menaruh hukum kita sebagai panglima tertinggi untuk menghadapi demokrasi dan begitu-begitunya, stabilitas ini akan seperti ini terus. Bila kerusuhan dipakai elit, hukum akan terlihat kumpul ke atas, Mbak. Tajam ke bawah dan memicu siklus ketidakadilan. Itu yang akan terjadi. Yang kemudian adalah dampaknya terhadap kepercayaan publik, Mbak. Trust isu pada elit. Rakyat besok bisa merasa hanya jadi pion dalam permainan politik. Dan sebenarnya udah terjadi Mbak ya per hari ini. Ya, betul. Udah terjadi. Tapi ketika ada agenda ini, satu tadi mereka sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Besok ketika ada pesta demokrasi, mereka dijadikan pion saja. Ya, sebagai orang yang penting kamu pilih deh. Gitu. Terus ini memperkuat sikap sinis. Semua ini bukan untuk rakyat, tapi ini kursi dan kekuasaan. Jadi dampaknya sangat kuat ya. Rakyat hanya dijadikan pion, terus kemudian ini hanya dijadikan sebuah kursi dan kekuasaan. Terus kemudian apatisme politik itu sangat mempengaruhi publik yang kecewa bisa menjauh dari partisipasi demokrasi. Pemilu jadi ritual kosong tanpa makna, Mbak.
Nah, besok akan seperti itu kalau keadaan per hari ini kekerasan itu dianggap biasa ya. Ya. Terus kematian itu bukan menjadi nilai kemanusiaan, itu akan terjadi krisis trust pada elit, terus apatisme politik, polarisasi sosial ya. Jika elit memobilisasi massa berbasis identitas, agama, etnis dan kelas, maka masyarakat bisa terbelah lebih dalam lagi. Oke. Ya kan, kalau kita bicara Indonesia ini kan nilai-nilai Pancasila semua kan sama, tidak ada pembeda ya kan. Tapi kalau seandainya polarisasi ini terus dilaksanakan dan dilakukan, maka kejadian ini akan terjadi. Tentu di beberapa Indonesia itu ada gitu. Tapi mungkin masih bisa diatasi. Terus kemudian demokrasi kehilangan basis legitimasi karena warganya tak percaya lagi. Warga udah nggak percaya sama demokrasi gitu. Terus peralihan, satu lagi Mbak, peralihan kepercayaan ke arena non demokratis. Ketika sistem politik dianggap rusak, sebagian masyarakat bisa melirik untuk menciptakan jalan lain. Populisme ekstrim, otoritarianisme, bahkan dukungan pada orang kuat. Kalau di ilmu pemerintahan itu biasa disebut strong governance, orang-orang kuat yang akan memegang kendali itu. Oke, Mas. Nah, Mas, terkait hal itu, kalau Mas Pancar melihat situasi hari ini ya Mas ya, dari minggu kemarin lah, bagaimana aparat keamanan dan intelijen membaca keterlibatan elit politik di balik pecahnya aksi kerusuhan beberapa hari terakhir ini, Mas? Kalau dari Mas Pancar gimana? Ini Mbak, yang pertama, kepolisian dan intelijen pasti mengucapkan itu atas perintah Mbak. Karena sekarang semua ritmenya harus hati-hati. Ya kan, satu, kalau bicara soal kepolisian ataupun brimob, sudah berapa makan korban Mbak? Ya kan, makanya tajuk perhariannya adalah, kita udah sebutkan juga di podcast kemarin, mundurlah secara terhormat untuk Pak Kapolri. Ya, jadi kalau saya memandang dan melihat ini, memang teman-teman intelijen dan begitu-begitunya hanya berpikir sekarang bagaimana keamanan, kedamaian, dan tentu bagaimana unjuk rasa itu boleh, demo itu boleh, aksi itu boleh, tapi tolong menggunakan metode-metode yang baik begitu. Sebenarnya kalau saya membaca sampai di tahap itu Mbak, mungkin nggak tahu ya teman-teman di Jakarta ya. Kalau macam di Jogja, karena beberapa beberapa teman-teman juga meminta cobalah diskusi sama teman-teman, lakukan aksi ya, itu kalau bisa yang damai. Memang mereka takut. Kalau bicara takut lah Mbak ya. Tapi memang kemudian kita sudah memakan korban cukup banyak ya. Kalau saya pribadi juga merasa dengan nurani saya Mbak ya. Mau berapa korban lagi yang akan kita persembahkan untuk keadaan ini begitu. Tentu Pak Prabowo sudah merespon ya, public policy yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo juga rasanya paling tidak ada yang kemudian sudah mengikuti apa yang menjadi kemauan masa aksi begitu. Tentu kita harus menjaga keamanan negara ini Mbak, karena kita dilirik dari seluruh negara luar ya. Ya, betul. Takutnya kita dimanfaatkan ya. Apalagi fiskal ekonomi kita turun. Terus kesejahteraan kita belum membaik ya. Jangan sampai ini menjadi prioritas negara-negara lain melihat dan memanfaatkan kita. Karena dampaknya begitu besar, Mbak. Tidak bicara soal kita aksi, kita menuntut, ya sudah cukup sampai di Jakarta saja. Tentu, tapi mungkin Chinese, teman-teman Cina, Amerika, Rusia begitu melihat gitu. Kondisi Indonesia seperti ini. Makanya kita tidak bisa menutup kemungkinan pergerakan algoritma sosial media itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di Indonesia per hari ini. Kan sebenarnya mungkin kita dimonitor saja. Ada pasti pihak ketiga sejauh ini tanpa ada tuntutan yang kemudian jelas ya Mbak. Itu pasti ada penciptanya. Karena begini, akhir-akhir ini akhirnya Mbak, kita melihat
bias 6 tuntutan yang kita bahas kemarin. Ya, betul. Ya, bias, akhirnya bias. Artinya, oh ini sudah bukan intelektual lagi yang bermain di sini, ya kan? Nah, makanya bagusnya kemarin teman-teman mahasiswa langsung menyelamatkan pikiran itu, ya. Oke. Pikiran itu tentang bagaimana ya kita menyampaikan segala sesuatu dengan hasil kajian dan diskusi yang kita punya. Kita tidak asal bergerak gitu. Oke. Tapi tentu kepercayaan masyarakat ya pasti berbeda ya. Ada juga yang menganggap ini mahasiswa yang buat dan begitu-begitunya ya, tapi paling tidak pada komposisi dan keadaan ini mereka sudah berani bertemu dan berdiskusi ataupun mengaudiensi sesuatu yang kemudian kami tidak melakukan itu. Oke. Oke, baik Mas Pancar. Mas, mungkin kita juga mau tahu, ini yang terakhir ya Mas ya, yang saya mau tanyain ke Mas Pancar. Kalau harapan Mas Pancar dalam melihat kondisi atau situasi hari ini bagaimana Mas? Oke. Kalau harapannya adalah pertama bicara soal masa aksi ya, karena mereka menjadi aktor gerakan ya Mbak ya. Karena kalau tidak mendengarkan mereka juga rasanya salah. Dan kita bertanya, di mana nilai demokrasi dan kebebasan kita? Ya. Tentu harapannya adalah menyampaikan aspirasi itu benar dan menyampaikan segala sesuatu keresahan terhadap pemerintahan pusat, DPR, bahkan mungkin di provinsi ataupun daerah lain itu wajar dan harus dibenarkan gitu. Tapi tentu jangan melakukan sesuatu yang tidak pada ketentuan kalian sebagai mahasiswa gitu. Ya jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada pembakaran gitu. Memang kita tahu semua kita sakit hati. Membangun itu semua kan pakai duit rakyat, pajak dan begitu-begitunya. Walaupun ada kalimat yang sudahlah kita bakar uang kita kok gitu. Nah, tapi untuk menunjang proses perjalanan pemerintahan daerah ataupun pusat kan kita tetap membutuhkan itu. Betul. Makanya pesan dan harapannya adalah kalau mau memberikan aspirasi dan atensi yang kuat, tepat dan pada sasarannya. Contoh kalau isu, ya sudah pada isunya. Kalau tidak suka sama kepribadian dan cara teman-teman anggota DPR RI dengan begitu, ya tuntut itu. Maksudnya kita punya presiden, kita punya orang yang mungkin bisa menyampaikan itu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang kemudian di luar batas dan tidak menghargai apa yang kita miliki hari ini. Karena bagi saya segala sesuatu itu kan kita punya kan, Mbak. Yeah. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita membakar. Tapi kalau mau membentuk suatu aksi dengan kreativitas, teatrikal dan begitu-begitu, saya sangat setuju. Karena di situ nilai sebenarnya begitu. Itu harapan saya untuk teman-teman masa aksi. Dan harapan untuk pemerintah, tentu kemarahan itu muncul, pasti ada hukum kausalitasnya, Mbak. Ada sebab dan akibatnya. Kalau teman-teman tidak berlaga seperti orang yang kemudian menyakiti hati rakyat, ya, sombong, terus karena kalian punya kekuasaan, makanya kalian memperlihatkan ke rakyat itu kemewahan kalian dan begitu-begitunya, mulai mengurangi itu. Itu bicara soal person teman-teman di pemerintahan. Kalau bicara soal public policy, bicara soal kebijakan, maka kemampuan kalian dipilih oleh rakyat, artinya kepercayaan itu terhadap ada pada kalian, maka keluarkanlah kebijakan yang kemudian tidak merugikan rakyat. Memang menjadi mereka tidak mudah, Mbak, karena tentu faktor ekonomi, pendidikan, politik kita sangat mempengaruhi itu. Tapi tentu apapun kondisinya, kalian ada dan kalian itu hadir itu berkat besarnya kedaulatan rakyat. Jadi apapun kondisi dan keadaannya, rakyat Indonesia tidak semua memahami keadaan ini. Rakyat Indonesia tidak bisa memahami dan tidak bisa membaca soal fiskal ekonomi kita. Rakyat Indonesia tidak semua bisa membaca soal bagaimana pergerakan pendidikan kita, dan rakyat Indonesia tidak bisa membaca soal kondisi politik kita. Maka dari proses ini teman-teman pemerintahan pusat dan DPR RI harusnya bisa melaksanakan dan
menjalankan apa yang menjadi uh, kekuatan dan kemauan masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Panca, dan semoga teman-teman ya di pemerintahan dan juga teman-teman Secret Story bisa mendengar ya Mas ya tadi harapan Mas Pancar untuk situasi saat ini juga. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, kita baru saja berdiskusi lagi dengan Mas Pancar ya Mas terkait situasi hari ini, di mana selain aksi demo yang terjadi di Jakarta juga ya, di gedung DPR juga terjadi di kota-kota lain juga yang memicu aksi di kota-kota lain juga. Dan sepekan demonstrasi yang mengguncang Indonesia ini ya, khususnya di akhir Agustus 2025 itu sebenarnya memberi kita banyak pelajaran ya, mungkin dimulai dari tentang suara rakyat, tentang kekuatan solidaritas, tapi juga tentang kerentanan demokrasi ketika aspirasi bercampur juga dengan provokasi. Apakah ini tanda lahirnya babak baru perlawanan sipil atau justru sinyal bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap suara publik? Dan yang jelas 3 hari api jalanan itu akan tercatat dalam sejarah Indonesia ya Mas ya. Pertanyaannya, bagaimana sih kita sebagai bangsa bisa memastikan agar percikan api itu tidak membakar habis kepercayaan rakyat kepada demokrasi. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fox Populis Fox. Untuk menyatakan